Selamat pagi, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan di pagi hari ini kita masih dapat berbakti kepada Tuhan. Sekali lagi terimalah salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus bagi saudara-saudari sekalian. Selamat pagi semuanya, sehat semua, puji Tuhan. Sebelum lebih jauh, dalam kita merenungkan firman Tuhan pada kesempatan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu, kami bersyukur kepada Tuhan. Dari hari ke hari, Tuhan terus memimpin dan menyertai kami, memelihara kami, memberi perlindungan Tuhan yang sempurna atas kami. Apapun yang terjadi di sekitar kami, bahkan apapun yang kami alami, kami tahu Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di kesempatan hari ini kami bersama-sama boleh datang lagi ke rumah Tuhan, bersama-sama berbakti kepada Tuhan. Walaupun di rumah kami masing-masing menjadi rumah Tuhan bagi kami untuk berbakti kepada Tuhan. Bapa berkati sepenuhnya. Sebentar firman-Mu akan kami renungkan. Urapi setiap kami, terlebih hamba-Mu ini, sehingga firman-Mu dapat disampaikan dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan yang masih beri kesempatan untuk kita mengingat. Apa yang kita ingat, saudara? Kita ingat bahwa bulan ini adalah bulan misi bagi gereja kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bulan misi tahun ke-20 kita mulai pada hari ini 1 Agustus 2021. Walaupun tidak kondusif seperti yang terjadi pada tahun yang lalu, namun kita tetap harus melihat dan menilai kembali apa saja yang sudah kita lakukan setahun yang lalu sehubungan dengan misi. Gimana saudara-saudari? Jujur saudara, setahun ini secara langsung untuk tindakan bermisi nol besar. Kita tidak dapat melakukan apa-apa. Kita patut datang mohon ampun kepada Tuhan atas kelalaian ini. Apakah saudara-saudari sependapat dengan saya? Atau saudara-saudari sudah siapkan sejumlah alasan, bahkan 1001 alasan, bahwa tidaklah demikian? Apalagi dalam situasi kondisi seperti sekarang ini. Tentu kita dapat saja memberikan alasan-alasan kita. Tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya harus katakan, simpan dulu alasan kita, dan adalah lebih baik kita mengakuinya dan minta ampun kepada Tuhan kalau kita dalam setahun ini tidak melakukan tindakan dalam hal misi. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dan satu ayat berikutnya adalah dalam 1 Korintus 9 ayat 16. Firman Tuhan berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara-saudari yang kekasih, dari dua nats yang kita baca tadi, Tuhan ingin mengingatkan kita sekaligus membuka wawasan kita sehubungan dengan misi. Kita memang sedang ada dalam realita situasi kondisi yang sulit, yang telah menimbulkan kekecewaan. Saudara mungkin saja
kita diterpa sakit penyakit, kita menjadi kecewa. Kita sudah berdoa, kita sudah minta perlindungan Tuhan, tetapi kenapa masih sakit? Mungkin di situ kita kecewa. Atau yang lebih parah, dalam keluarga kita mengalami kedukaan. Atau kita sendiri mengalami kedukaan oleh karena ada banyak teman kita, saudara kita, kerabat kita yang harus mendahului kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak sedikit orang menjadi kecewa. Selain itu, realitas ini juga menimbulkan ketakutan. Bahkan banyaknya bencana telah membawa dampak kesuraman dan ketidakpastian masa depan kita. Bicara masa depan, barangkali kita bicara pertama tentang kesehatan kita. Kita jadi tidak mengerti bagaimana masa depan kesehatan kita. Dan mungkin ada orang lain yang berbicara tentang masa depan dari pendidikan anak-anak mereka, atau bahkan dirinya sendiri. Dengan kelesuan ekonomi, kita tahu ada krisis moneter. Begitu sulit saat-saat seperti ini. Mungkin kita berkata bahwa masa-masa yang sulit. Ini masa depannya sulit. Pendidikan saya entah bagaimana nantinya. Yang bekerja mungkin berpikir, ini pekerjaannya bagaimana ini? Kita tahu gelombang PHK sudah begitu banyak terjadi. Kalau tidak di PHK, kita dirumahkan. Ada yang mungkin lebih baik sedikit, 1 minggu kerja 3 hari. Dan tentu semuanya itu membawa dampak. Ada konsekuensi logisnya. Kerja 1 minggu 3 hari atau 2 hari, pasti gajinya dipotong. Dan kita tidak tahu bagaimana nasib dari perusahaan di mana tempat kita bekerja. Bagaimana masa depannya ini? Bicara masa depan bagi seorang pengusaha atau yang punya usaha, sekarang pun dalam keadaan yang sulit. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi realitas yang ada saat ini menimbulkan banyak sekali ketidakpastian masa depan. Dan ini telah membuat banyak orang menjadi putus asa dan tak berpengharapan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itulah narasi yang terdengar dan realitas yang terlihat oleh kita. Namun, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jika dilihat dari kacamata misi, sesungguhnya adalah suatu kesempatan bagi Tuhan untuk kita sebagai anak-anaknya, untuk membagikan pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan menjadi saluran berkat bagi mereka untuk memperoleh pengharapan damai sejahtera. Pengharapan dan damai sejahtera yang ditinggalkan Tuhan Yesus bagi kita. Seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, andaikan saja kita bisa seperti demikian, menjadi alat di tangan Tuhan, sebagaimana yang Tuhan inginkan, bahwa sesungguhnya ada damai sejahtera, ada pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita, yang semestinya itu kita salurkan kepada banyak orang. Demikian juga firman Tuhan yang diterima oleh Rasul Paulus, yang ditulis di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7,
Kita bisa baca dua ayat ini, saudara. Di sini dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Indah sekali ayat-ayat firman Tuhan, dan itu yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita renungkan beberapa hal berikut ini agar kita tetap dapat melaksanakan misi amanat agung yang Tuhan Yesus Kristus percayakan kepada kita di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak baik ini. Yang pertama, saudara, mulai dari sekarang kita harus merubah pola pikir kita dalam menyikapi setiap masalah dan persoalan sehubungan dengan pandemi COVID-19 dan hal-hal lainnya. Saudara-saudari, kita perlu sadari, semua tokoh iman, para rasul, murid-murid Tuhan Yesus, dan bapak-bapak gereja, demikian juga hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan dari zaman ke zaman, selalu diperhadapkan dengan masalah dan persoalan, bahkan penderitaan. Pada saat mereka memberitakan firman Tuhan, pada saat mereka menjadi saksi Tuhan. Apa artinya, saudara? Artinya mereka semua ada dalam situasi kondisi yang tidak baik, seperti yang terjadi pada kita sekarang ini. Namun, saudara, mereka tetap bermisi. Mereka tetap menyampaikan firman Tuhan. Mereka tetap bersaksi tentang Tuhan. Saudara, setan selalu mencuri dan mengambil kesempatan dalam hal apapun untuk menghambat, bahkan ingin menggagalkan misi amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Tetapi setan tidak bisa. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Billy Graham mengatakan satu kalimat demikian, 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus telah memenangkan pertempuran yang menentukan dalam melawan dosa dan setan melalui kematian dan kebangkitannya. Setan melakukan usaha keras dan terbaiknya untuk menggagalkan rencana Tuhan. Tetapi setan tidak bisa menang dan tidak pernah bisa menang melawan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Billy Graham adalah seorang penginjil, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang luar biasa dalam pelayanannya. Dan dia mengungkapkan satu kalimat yang indah, mengingatkan kita sekalian bahwa setan memang berusaha keras ya, untuk menggagalkan misi amanat agung Tuhan. Jangan sampai kita terjebak di dalamnya. Pandemi COVID-19 bisa jadi menjadi alat setan untuk menghambat anak-anak Tuhan dalam menyampaikan misi, dalam melaksanakan amanat agung. Andai kata kita jeli, andai kata kita bisa memahami hal ini, biarlah kita segera keluar dari jebakan setan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 16 ayat 33, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Aku telah mengalahkan dunia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, banyak firman Tuhan yang kita baca tadi
selalu bicara tentang damai sejahtera. Dan Tuhan tinggalkan itu bagi kita. Tuhan limpahkan itu bagi kita. Supaya kita menjadi kuat, saudara. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dengan modal damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita itu, Tuhan berharap kepada kita dapat menjadi alat di tangannya, menjadi saluran damai sejahteranya bagi orang lain. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mantapkan hati untuk tetap menjadi agen Tuhan dalam melaksanakan misi. Mari saudara, mulai rubah pola pikir kita, saudara. Jangan sampai kita terjebak. Kita berpikir, wah ini situasi yang tidak baik. Ini situasi yang sulit. Ini situasi yang berbahaya. Memang benar, realitanya memang seperti itu. Tapi sekali lagi saudara, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, bahwa semua mereka, ya, tokoh-tokoh iman, para rasul, murid-murid Tuhan, bapak-bapak gereja, hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan dari zaman ke zaman, itu selalu diperhadapkan dengan masalah, persoalan, bahkan penderitaan dalam mereka menjadi saksi Tuhan. Di saat mereka bermisi, di saat mereka memberitakan firman. Jadi kalau saat ini kita ada dalam realita seperti itu, bukanlah sesuatu yang baru. Mungkin yang baru adalah, kalau dulu mereka mungkin dikejar-kejar oleh penguasa, ya. Tapi sekarang kita diperhadapkan dengan virus. Tapi semuanya sama, saudara. Semua ada bahaya. Semuanya mengancam nyawa. Saudara-saudara yang saya kasih, oleh karena itu, rubah pola pikir kita. Ya, jangan sampai kita menjadi takut. Jangan sampai kita kehilangan akal untuk tetap dapat melakukan misi, melakukan amanat agung Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, mulai dari sekarang kita harus merubah perilaku dan tutur kata kita. Maksudnya, kita harus isi pembicaraan kita dengan hal-hal yang positif dan yang optimis, supaya kita dapat memuliakan Tuhan. Bukankah di atas kita katakan ada banyak orang yang putus asa, ada banyak orang yang tak berpengharapan. Bagaimana mungkin kita dapat menjadi saksi Tuhan kalau kita sendiri ada dalam kondisi yang pesimis? Kita menjadi orang yang pesimistis. Bagaimana mungkin kita dapat menyalurkan damai sejahtera Allah, pengharapan yang Allah berikan kepada kita, kepada orang lain, jika kita menjadi orang-orang yang tidak berpengharapan? Jika kita adalah orang-orang yang minus damai sejahtera Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita memang tak terhindar dari pembicaraan tentang COVID-19 atau hal-hal lain yang menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan. Itu adalah pembicaraan setiap hari. Bahkan di setiap tikungan pun kita bisa mendengar orang bicara tentang COVID. Setiap hari kita mendengar sirene mobil berbunyi, dan itu kita langsung berasumsi itu COVID. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita robah perilaku dan tutur kata kita. Mintalah hikmat Tuhan agar kita dapat mengelola secara positif dan optimistis seluruh pembicaraan kita, sehingga kata-kata kita dapat menenangkan dan membangun lawan bicara kita, membangun orang-orang yang sedang berinteraksi dengan kita.
Mungkin itu tetangga kita, atau lebih-lebih lagi dia adalah anggota keluarga kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di luar sana sekali lagi ada banyak orang yang putus asa, ada banyak orang yang tak berpengharapan. Kita adalah orang-orang yang berpengharapan. Kita adalah orang-orang yang sudah menerima damai sejahtera Tuhan. Saudara, mari kita mengelola perilaku kita, tutur kata kita dengan hal-hal yang positif. Kita bisa menjadi orang yang optimistis sehingga kita mampu menjadi orang-orang yang dapat menenangkan orang lain, membangun orang lain lewat pembicaraan kita. Saudara-saudara yang saya kasihi, kita hidup di dunia yang kemajuan teknologinya luar biasa. Setiap hari kita terlibat pembicaraan lewat telepon, saudara. Entah itu WhatsApp, entah itu Instagram, entah macam-macam di dalam media sosial ini, saudara. Nah, itu juga menjadi sebuah sarana. Apa yang kita ungkapkan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita tulis di dalam media sosial itu, apakah itu sesuatu yang positif, yang membangun optimistis, sehingga kalimat-kalimat kita itu bisa menyejukkan, menenangkan, membangun orang lain. Apalagi kalau saudara tulisnya di Facebook, ya, bisa diakses banyak orang, saudara. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari saudara, robah perilaku dan tutur kata kita, supaya kita dapat menjadi alat di tangan Tuhan untuk memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga, yang pertama tadi, mari kita robah pola pikir kita. Yang kedua, kita robah perilaku dan tutur kata kita. Jangan sampai kita sendiri ikut terjun atau terlibat dalam pembicaraan-pembicaraan yang melemahkan, pembicaraan-pembicaraan yang membuat orang lain itu jadi putus asa, patah semangat. Sekali lagi, mari kelola dengan baik setiap informasi, apalagi pembicaraan tentang COVID, saudara, ya, yang sangat mengkhawatirkan, yang menakutkan. Kelola dengan baik, menjadi sesuatu yang positif dan optimistis. Saudara-saudara yang saya kasih, sekali lagi, sekarang yang ketiga, mulai dari sekarang kita harus secara aktif menjadi saksi Tuhan. Bagaimana caranya? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan telah mengizinkan teknologi sedemikian luar biasa. Kita anak-anak Tuhan, saya percaya ada banyak yang menguasai teknologi ini. Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sekarang ini. Oleh karena itu, saudara, kita harus secara aktif menjadi saksi Tuhan melalui media sosial. Seperti tadi yang kedua, apa yang saudara posting di dalam media sosial yang ada di tangan saudara. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita bukanlah orang yang dibebaskan dari masalah dan persoalan, bahkan penderitaan. Kita juga bukanlah orang yang tidak berpotensi mengalami bahaya COVID-19 atau hal-hal lainnya. Tetapi Tuhan ingin kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari Tuhan Yesus Kristus atas hidup kita. Inilah yang harus kita saksikan melalui media sosial. Saudara-saudara yang saya kasihi,
Apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup saudara? Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9b berkata, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Saudara, ini bukan hal sederhana. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini yang harus kita saksikan supaya Injil Tuhan didengar oleh banyak orang. Kasih Allah dapat sampai kepada banyak orang. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saudara, banyak hal yang dapat kita saksikan melalui grup-grup yang ada. Saya tidak tahu, satu orang pasti lebih dari satu grup. Ya, banyak sekali ya grup-grup yang ada pada kita sebagai orang yang ada di media sosial atau di mana saja kita eksis di media sosial. Ya, saya tadi sudah sebutkan 1-2. Saya sendiri tidak paham begitu banyaknya, saudara ya. Mungkin di WA, mungkin di IG, mungkin di Facebook, ya, dan macam-macam, entah apa lagi, begitu banyak. Dimanapun saudara eksis di situ, ayo, jadilah saksi Tuhan. Dan saya mau katakan, secara aktif saudara lakukan itu. Apa yang saudara sampaikan? Saudara yang saya kasih, firman Tuhan tadi berkata, Tuhan ingin kita memberitakan perbuatan-perbuatan Dia yang besar. Ya, perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan lakukan. Apa itu? Yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Saudara yang saya kasih, perubahan hidup saudara dapat menjadi salah satu yang dapat saudara saksikan kepada banyak orang melalui media sosial. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadilah orang yang memberi motivasi, bahkan menjadi inspirasi, terlebih lagi menjadi saksi Tuhan bagi banyak orang atas kasih dan perbuatan Tuhan dalam hidup saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 15 ayat 27, tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berapa lama kita sudah bersama-sama dengan Tuhan? Berapa lama kita sudah menjadi orang percaya? Tentu ada begitu banyak perkara-perkara luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Saksikan itu, supaya Injil mengalami kemajuan. Ada banyak orang yang dapat dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, biarlah kita tidak seperti tahun yang lalu. Kita absen dalam melakukan misi. Tapi tahun ini, sekali lagi, 3 hal dapat kita lakukan untuk kita tetap dapat bermisi. Yang pertama, saudara, kita rubah pola pikir kita. Semua hal yang menakutkan, yes. Membuat kita khawatir, iya. Tapi rubah pola pikir kita, bahwa bukan terjadi di zaman kita saja. Pada zaman-zaman yang lampau, bahkan dari zaman ke zaman, semua anak Tuhan mengalami hal yang sama. Bentuk-bentuknya berbeda, tapi yang namanya masalah, persoalan, penderitaan yang menimbulkan kekhawatiran, ketakutan, ancaman sama. Namun mereka tetap memberitakan firman Tuhan. Mereka tetap melakukan amanat agung. Itu sebabnya rubah pola pikir kita, bahwa kita harus bisa lakukan itu. Ingat sekali lagi, di dalam firman Tuhan yang awal kita baca di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2.
1 Korintus 9 ayat 16. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Mari saudara. Kemudian kita robah perilaku dan tutur kata kita. Mari katakan hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, yang membuat orang lain bisa menjadi optimis. Dan yang ketiga tadi, mari secara aktif kita menjadi saksi Tuhan di dunia maya melalui media sosial di mana kita eksis di dalamnya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, harapan selalu ada untuk kita melaksanakan misi. Mari kita siap sedia menjadi alat di tangan Tuhan demi kemuliaan namanya, dan Injil boleh mengalami kemajuan. Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, firman-Mu telah disampaikan. Biarlah Roh Kudus terus berbicara kepada masing-masing kami. Karena hamba-Mu dengan segala keterbatasannya telah berhenti berkata-kata. Namun sekali lagi Allah Roh Kudus yang tak terbatas oleh ruang dan waktu, bahkan apapun juga, terus berbicara, memberi penjelasan, bahkan kemampuan kepada setiap kami untuk dapat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.